Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel MIA Project ya guys ya. Dan selamat datang kembali di channel Martinus Project. Nah hari ini gue mau nge-review motor ya. Dan kalian juga pasti nggak asing lah ya sama motor ini ya guys ya. Nah oke, sekarang gue mau nge-review motor gue sendiri. Dan di sini gua baru nge-review motor ini baru sekali ya, waktu gua pas baru pertama punya YouTube. Nah, oke guys, kita sekarang ambil nge-review santai aja ya. Oke, jadi di sini gua mau ngebahas temanya itu keluh kesah pakai motor Honda Sonic ya guys ya. Nah, apa aja sih yang keluh kesahnya dan enaknya apa gitu ya selama pakai motor Honda Sonic gitu ya. Nah, oke. Walaupun di sini gua nggak ada part-part yang mahal, cuman di sini gua mau yang review lah untuk masukan buat kalian gitu ya. Nah, mulai dari mana dulu ya? Gua bahas mungkin dari modifnya mungkin ya. Nah, oke. Gua modifnya di sini simpel ya, nggak ada part-part mahal, cuman di sini gua di sini gua velg pakai velg Supra ya, PNP. Paksa ya guys, bukan plug and play ya guys, paksa dan paksa ya. Nah jadi si velg Supra ini tuh gue udah pakai itu selama 4 tahun, ada kayaknya lah 3 tahun sampai 4 tahun. Velg standarnya ada cuman di motor Supra, jadi kebetulan gue punya motor Supra dan nah gue tuker gitu ya, velg Supra sama velg Sonic gue tuker. Nah velg Supranya gue pakai ke motor gue gitu ya. Nah di sini ya, sini cakramnya ukuran standarnya 330 dan dari mulai depan dulu ya, piringan si velg di sini. Kalau misalnya pakai Supra kalian harus beli dulu cakramnya yang ukuran 330 diameter ya guys ya, 330 diameter biar sama bracket standarnya itu masuk ya guys ya. Nah gitu, kalian bebas lah mau pakai yang floating, yang mau pakai biasa bisa. Nah di sini gua pakai yang biasa, bukan yang floating. Terus dari bannya gua di sini pakai MP76 ya, mereknya FDR ya guys ya. Ukurannya 90-80, harganya mungkin sekarang sekitar 400-an lah kayaknya ya, kurang lebih segituan. Nah, terus di sini yang gua udah ganti juga di sini stripping ya. Strippingnya di sini gua custom ya, custom di 21. Ada di teman gua ya, anak Sonic juga yang desainnya. Terus ya kayak gini lah pokoknya tampilannya. Nah dan di sini juga gua pengereman atas masih standar ya, masih pakai bawaannya, cuman si selang remnya itu udah pakai CLD ya, pakai yang racing, bukan pakai standar lagi ya guys ya. Nah terus di sini gua atas batoknya pakai ala-ala apa namanya, apa sebenarnya tuh, pisor gitu ya, windshield ya guys. Nah di sini gua si pisornya pakai windshield ya. Nah terus di sini hand gripnya udah gua ganti sama Domino ya guys ya, warna hitam. Dan di sini gua knalpot udah nggak standar, di sini gua knalpot pakai racing ya guys ya. Dan ini gua pakai Nerbon. Nah berhubung motor gua tuh karena gua hobinya suka balapan gitu ya, jadi si Nerbonnya jelek ya guys ya, apa namanya teh, ada bekas baret-baret jatuh gitu ya. Nah di sini gua Nerbonnya pakai Osi ya guys ya. Nah sini gua Nerbonnya udah pakai Osi, harganya tuh sekitar 700 atau 7,5-an ya, kurang lebih segituan ya. Nah dan gua juga di sini step belakangnya udah diganti pakai yang apa ya sebutnya ini teh, pokoknya pakai yang udah di atas lah ya. Kan kalau standarnya itu agak ke bawah kayak gitu tuh, cuman kalau yang ini tuh jadi kaki kita tuh posisinya tuh kalau yang dibonceng tuh agak jongkok gitu ya guys. Pokoknya mah si kakinya teh ya nggak pegal lah, jadi agak nahan gitu ya. Nah terus lanjut ke knalpot. Di sini gua knalpot custom, nggak ada mereknya gitu ya, pipanya custom pakai yang ngaceng. Dan terus di sini gua silinsernya pakai NFS Speed Project ya guys ya. Nah murah lah ini mah,
masuk Purba sih, bukan Purba juga lah. Kalau Purba mah kan merek-merek ori di kopi kayak gitu ya Purba mah. Cuma ini mah dia mah emang ngeluarin merek sendiri gitu ya guys. Dan murah ya guys, knalpotnya sekitar 200-an lah silencernya. Mungkin gua kurang lebih beli pipa sama silencernya itu 400 kurang lah kayaknya, segituan ya, murah jadinya ya guys ya. Nah, dan di sini gua jok udah dipapas ya guys ya. Jok udah nggak standar, cuman belakangnya kayaknya standar, cuman depannya aja dibentukin kayak papan selancar, terus depannya agak diruncingin dikit gitu. Nah guys ya, oh ya gue lupa, di sini gue apa namanya tuh, gas spontan udah ganti ya, pakai merek RZR ya guys ya. Nah, dan stangnya masih standar. Dulu gue pakai stang RZR juga, cuman ya mungkin ada kurang lebih 2 tahun kayaknya, pegel guys kalau menurut gua gitu ya stang RZR, kecuali kalau risernya tinggi. Dan katanya tuh kalau risernya tinggi tuh kayak pakai SND kayak gitu ya. Terus dari merek 21 juga ada gitu ya, ya sekitar kalau SND mungkin sejuta kurang ya. Kalau misalnya 21 itu genep 600-an lah atau 700 sekitar segituan ya. Soalnya gue juga belum pernah beli jadi kurang tahu. Nah oke, kita balik ke pelek belakang. Di sini pelek belakang itu cara pemasangannya itu si bos-bosannya diganjel pakai ring, karena si pelek Supra dan pelek Sonic itu di adaptor ininya, si nap gearnya dia tuh lebih gedenya itu ke sebelah kanan. Kalau Sonic itu udah pas klop, jadi dia itu agak nyerong ke kiri si bannya guys, jadi kurang lurus sama spakbor gitu ya. Dan itu tuh banyak ya cara ngakalinnya gitu ya guys ya. Nah gitu guys. Nah terus di sini gua gear udah ganti juga, gear belakang pakai ukuran 44, depan ukuran 13, pakai merek TK Racing ya guys ya, pakai merek TK Racing. Nah, dan karena gue di sini hobi gue suka nyirkuit gitu ya, suka latihan balap, jadi gue pakai bannya tuh yang soft kumpuan ya, pakai FDR Sport MP76. Nah, dua-duanya ya, depan belakang. Nah, terus dari kaki-kakinya udah gue ribbon ya guys ya, udah gue ribbon, yang depan udah di ribbon, yang belakang udah di ribbon. Dan gue ini ngeribon di OSI ya guys ya, ngeribon di OSI semua. Nah terus di sini gua selang remnya udah pakai variasi ya guys ya, selang remnya udah pakai variasi yang kayak selang water pump gitulah kayaknya pokoknya. Terus apalagi ya, oh ya, dan di sini motor gua tuh produksi tahun 2019 ya guys ya, 2019, dan sekarang kilometernya itu udah sampai 75.000 tan. Sini lihat kilometernya tan. Lihat nih, kilometernya di sini udah sampai 73.000. Nah nih buat kalian nih, gue punya masukan nih, yang udah lama motor Sonicnya nih, kita keliling-keliling lihat dulu ya. Ini dari bagian depan ya, dari bagian depan, terus ini dari bagian samping ya. Nah ini step underbone OSI kayak gini ya cuy ya. Nah ini gua stepnya kayak gini, udah diganti belakangnya. Nah, terus gearnya, rantainya udah diganti juga ya, pokoknya gitulah ya. Nah oke, kita lanjut lagi kelebihan dan kekurangan motor Honda Sonic ya cuy. Nah jadi kekurangannya dulu ya guys. Kekurangannya itu kalau misalnya motor Sonic itu kalau misalnya berdua, jadi si joknya tuh agak selancar ya guys ya. Terus agak pegal juga lah kalau misalnya motor-motor kayak gini ya, emang agak pegal gitu ya. Agak pegal, apalagi kalau misalnya yang si bottomnya agak dikebawahin kayak gitu ya. Nah. Oke, dan di sini mesin gua standar ya guys ya. Mesin gua standar, cuman yang gua udah oprek itu TB udah pakai velocity, terus ECU udah di remap ya cuy ya. Udah di remap sampai 12.000 rpm ya cuy ya. Nah, keluh kesah gua selama pakai Sonic, kendala pakai Sonic ya guys ya. Paling kalau dari masalah kayak masalah perawatan itu gak sulit ya cuy ya. Paling cuma ganti oli kayak gitu ya. Nah, berhubung karena gua suka dipakai latihan balap,
Jadi si mesin tuh yang aus tuh bagian kopling. Kemarin gua habis baru ganti kopling ya. Oh ya, dan gua di sini kopling udah full racing ya guys ya. Udah pakai BRT, pernya pakai BRT, kampasnya pakai Revo, dan rumah koplingnya udah pakai exterior yang kaki 5 ya cuy. Nah, jadi lumayan lah, performa si motor tuh agak beda lah, enak gitu, standaran juga tapi ya nggak ngantuk gitu ya, istilahnya ada powernya lumayan. Nah, oke. Nah, sini buat kalian nih yang pakai motor Honda Sonic, yang gua rasain sekarang, gua bahas kendala ya. Kendala di Sonic tuh paling kalau misalnya dari spare part tuh susah. Spare part motor Sonic tuh emang benar-benar susah menurut gua ya. Terus di bodinya juga mahal. Kayak bagian batuk depan semuanya itu mahal ya, pada mahal pokoknya mah. Nah, gitu guys ya. Jadi keluh kesah motor ini gua tuh baru selama pemakaian 4 tahun. Yang baru diganti tuh rumah kupling. Kalau kupling mungkin udah, kalau kampas kupling mungkin udah 3 kali 4 kali ya, karena gua tuh karena sering di motor ini dipakai latihan balap, jadi suka habis si rumah kupling si kampas kuplingnya tuh ya. Nah, kebetulan gua udah ganti rumah kuplingnya pakai merek XTR yang kaki 5, terus si per kuplingnya semuanya pakai BRT, terus kampas kuplingnya pakai Repo, karena harga standarnya itu ori itu kampas kupling itu masih mahal ya guys, sekitar 600.000 lah kalau misalnya kita beli di dealer atau beli di tempat-tempat spare part lain tuh, toko-toko spare part menjualnya harganya segitu ya guys ya. Nah, jadi gua pakai yang murah meriah aja, pakai untuk Repo, dan itu sama ya, si kakinya itu buat ke rumah kuplingnya tuh sama. Nah gitu ya guys. Nah, terus yang di sini gue yang mau bahas lagi tuh yang gue ganti, oh ya, dari throttle body nih. Mungkin karena selama aus pemakaian ya cuy ya. Di sini gue throttle body yang udah pernah diganti tuh TPS. Terus untuk lamsang namanya tuh apa ya? Lupa gue YLVC gitu kalau nggak salah ya nama sensornya itu ya, pokoknya kayak gitulah. Nah, jadi kalau misalnya kalian sensor itu kena, yang satu kalau sensor lamsang itu ketika kalian baru start motor ngidupin, CRPM tuh naik 3.000 sampai 5.000, jadi ngegerung motor itu ya, ngegas sendiri kalau kasarnya. Nah, itu tuh harus diganti ya cuy. Nah, murah sih digantinya itu, paling harga sensornya itu 150 ribuan ya yang lamsang. Terus ada sensor ada lamsang manual juga, namanya lamsang apalah gitu ya, yang kayak bisa di setel lagi si lamsangnya. Nah, cuman gua nggak beli kayak gitu, beli masih standarnya. Nah, terus gua juga ini baru ganti TPS kemarin, dan sebelumnya itu gua ke TPS pernah kena, cuman masih bisa diakalin ya. Mungkin buat kalian nih yang bingung misalnya nggak ada budget terus mau diakalin, masih bisa ya cuy. Nah, mungkin cari aja di YouTube lain ya cuy ya, si cara ganjalnya tuh gimana. Karena gue juga dari mekanik bengkel yang ngeganjalnya ya, gue juga jadi kurang tahu. Nah, diganjal diakalin masih bisa dipakai, cuman mungkin karena si sensornya udah lama, udah hampir 4 tahun. Terus kemarin tuh si kode milnya itu, kode mil yang di mesin itu nyala ya cuy. Nah, mungkin nggak mau gue harus beli yang baru. Nah, nggak baru sih, copotan sih ya. Alhamdulillah gue dapet yang bekas tapi masih bagus gitu ya si TPS-nya tuh. Nah, jadi kalau kendala TPS tuh, kalau misalnya kalian kena TPS nih ya, buat motor Ruster Sonic ya nih ya, buat kalian yang belum tahu gitu ya. Jadi waktu ketika kita gas itu ngeberebet cuy, ngeberebet kayak si bensinnya itu nggak mau turun kayak gitu. Nah, jadi pas waktu kita gaspol tuh si motor tuh nggak mau maju lah istilahnya, jadi gimana, jadi berat lah intinya gitu. Nah, kemarin motor gua kayak gitu udah bisa diakalin, ya udahlah gua beli aja gitu ya, nyari, dan alhamdulillah dapet. Nah, itu juga kalau dibeli baru harganya itu sekitar 300-an ya cuy, di dealer atau di toko online ya. Nah, terus yang itu sih paling ya keluh kesah pakai Honda Sonic selama gua pakai gitu ya. Terus apalagi ya? Ya paling sih ginilah modif gua ya motor Sonic, walaupun nggak ada part-part mahal gitu ya. Nah, jadi motor gua keadaannya kayak gini ya cuy.
naon oh geus faik pisan teh kadang lah. Nah buat kalian nih yang bingung gitu ya, nah gua jelasin keluh kesah motor Sonic tuh kayak gini ya. Dan modif simpelnya kayak gini ya, gua nggak dapat part mahar, cuman gua pengen review aja gitu ya sama keluh kesah motor Sonic tuh apa sih gitu ya. Nah gitu sih paling ya guys ya. Nah paling buat kalian ya yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya cuy ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Ya mungkin gua akhiri videonya karena sekarang udah agak malam juga ya guys ya, mau maju ke Isya ya. Paling segitulah video hari ini. See you next time di next video, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.